Ya, konsekuensi negara yang tidak punya kemandirian dalam industri itu pasti akan terjadi, PHK itu akan sangat rentan. Kita sama-sama tahu, Bung, pergeseran kebijakan ekonomi Indonesia pasca 65, dibukanya modal seluas-luasnya melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 67, itu industri yang masuk ke Indonesia itu industri cangkokan semua. Cangkokan itu maksud saya itu bukan berangkat dari dasar potensi apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita punya potensi laut. Kita punya nggak industri perkapalan yang hebat? Yang bisa memproduksi kapal-kapal. Kalau kapal pinisi itu kan kapal zaman bahala lah itu gitu. Kapal-kapal yang tradisional kan. Dulu kita punya kejayaan di situ. Itu menjadi kebanggaan. Sebagai bangsa maritim, yang salah satu potensinya adalah laut, kita punya nggak industri perkapalan? Ada PT PAL, tapi bisa nggak dia bikin kapal-kapal besar yang juga bisa dipakai juga oleh nelayan, dipakai untuk niaga? Enggak. Kita kadang-kadang beli kapal bekas. Itu dalam sektor pertanian. Kita nggak bisa mandiri dalam bidang pertanian, kita selalu bergantung gitu. Nah, ini nggak dikembangkan dari dulu dasarnya bangsa Indonesia ini untuk menggerakkan ekonomi dan menggerakkan industrinya. Tapi karena modal asing dibuka seluas-luasnya, masuklah investor, numpang bikin pabrik otomotif, elektronik, Jepang, Korea dari tahun 70-an setelah undang-undang itu. Sehingga pabrik-pabrik mereka mendominasi semua. Nah, tidak ada juga alih teknologi. Kedua, dalam konteks misalnya rentannya kita itu tadi, karena kapitalisme ini juga terus berkembang, yang maunya selalu untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengeksploitasi tenaga kerjanya, dia membutuhkan fleksibilitas. Di satu sisi, di antara sesama mereka pun juga saling bersaing. Antar sesama kapitalis ini sendiri saling bersaing, antar negara-negara imperialis ini pun juga saling bersaing. Makanya apa yang terjadi dalam perang dagang pada hari ini kan pertarungan antar negara-negara kapitalis nih sebenarnya saling memberikan proteksi. Nah, Indonesia, negara yang tidak mempunyai industri nasionalnya sendiri, tentu itu sangat rentan itu terjadi karena industri kita selama ini yang dibangun itu adalah pabrik-pabrik yang untuk memproduksi barang-barang untuk kebutuhan pasar global. Kalau pasar global itu terganggu, otomatis permintaan order berkurang atau tutup. Otomatis PHK akan terjadi. Nah, makanya misalnya kayak contoh, kalau Trump menerapkan proteksi 32% masuk barang masuk ke sana gitu kan, otomatis kan nanti harga barang kita akan meningkat. Dijual orang nggak bisa beli gitu. Nah, akhirnya pabrik yang sini tutup. Itu saja ancamannya sudah berapa ratus ribu. Karena orientasi produksi di kita itu tadi adalah orientasi untuk memenuhi pasar global. Tapi bukan orientasi industri, kalau seandainya industri dalam negeri kan tentu orientasi pertama itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Itu dulu, kita punya brand-brand terkenal, baju, celana, sepatu, merek-merek terkenal di dunia. Tapi kita bisa melihat anak sekolah kita nggak punya baju sekolah, nggak punya sepatu, masih nyeker. Kenapa negara tidak punya pabrik untuk bikin sepatu? Sehingga anak-anak kita semua sekolah bisa pakai sepatu, orang-orang semua bisa pakai sepatu, punya baju yang layak. Nah itu tadi karena orientasi pembangunan industri di dalam negeri kita ini untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan kita tidak pernah mengembangkan dan membangun industri dalam negerinya sendiri. Dalam kerangka pertama kan pasti kan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Kalau seandainya kayak gitu, kita punya fondasi yang kuat. Sehingga terjadi guncangan global pun, ini kita kuat gitu loh. Nggak bisa langsung PHK-PHK gitu. Karena industri dalam negeri kita ini berkembang yang berorientasi untuk kepentingan dalam negeri dan juga pasti nanti kebutuhan untuk luar negeri kan kita bisa kerjasama dengan negara-negara lain gitu. Itu menjadi secondnya, bukan primernya. Ya, nah karena nih orientasinya tadi bukan dalam kerangka kita punya pabrik banyak di misalnya kayak Bekasi itu kawasan industri terbesar di Asia. Tapi milik siapa? Barangnya untuk dijual kemana? Dia cuma hanya butuh buruh kita aja karena upah kita murah. Cuma hanya itu.
bukan industri nasional kita gitu. Kita nggak punya industri nasional, Bung. Coba sebutkan apa industri nasional kita yang patut kita banggakan. 80 tahun Indonesia merdeka, bukan kita kekurangan orang pintar. Kita punya banyak sebenarnya. Negara harusnya bisa. Tapi sekali lagi, orientasi dari negara kita ini memang dia mengabdi kepada kepentingan kapitalisme global. Mereka menjadi agen dari negara-negara imperialis. Karena mereka satu mazhab secara ekonomi dengan mereka. Nah, negara kita ini ya apa kata tuannya di atas, dia jalankan di sini. Makanya dia nggak punya orientasi kepentingan untuk membangun industri nasional itu tadi. Dia udahlah, yang penting lu investasi, lu bikin pabrik di sini. Mereka cukup bangga dengan itu. Giliran krisis, goncang semua ekonomi kita. Dan yang paling dikorbankan dalam setiap terjadinya krisis adalah kelas pekerja.